Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama saya Yudia Gracia dalam acara Eva Usu Breaking News. Dalam segmen spesial hari ini, kami akan mengajak Anda melihat sisi lain dari sebuah konflik. Korban yang tak pernah angkat bicara namun menanggung luka paling dalam, ialah alam dan lingkungan hidup. Konflik di wilayah Nagorno-Karabakh bukan hanya soal sengketa wilayah atau politik, tapi juga soal masa depan ekologi yang hancur diam-diam. Untuk membahas lebih lanjut, saya sudah bersama rekan saya Hosana, langsung dari lokasi kejadian. Hosana, silahkan. Baik, terima kasih Yudia. Baik pemirsa, bersama saya Hosana di sini. Sekarang saya berada di depan kamp pengungsian warga sipil Nagorno-Karabakh. Perang antara Azerbaijan ini dengan Armenia telah berlangsung selama kurang lebih 44 hari dan menewaskan lebih dari 5.000 orang dan mengakibatkan 130.000 lebih warga sipil harus mengungsi. Banyak hal, banyak dampak yang terjadi akibat dari perang ini. Tetapi satu hal yang jarang dibahas yaitu masalah kerusakan lingkungan. Satelit Suomi NPT-7S telah mencatat kurang lebih 447 titik api yang tersebar dan mengakibatkan terbakarnya lahan sebanyak 100 km persegi. Saya kembalikan kepada dia. Kerusakan ini bukanlah semata akibat dari pertempuran saja. Azerbaijan dituduh menggunakan white phosphorus, senyawa kimia yang sangat reaktif dan beracun yang dapat terbakar spontan di udara, membakar hingga ke akar tanah serta menghancurkan ekosistem. Sementara itu, Armenia disebut melakukan pembakaran hutan, ladang, bahkan sarang lebah saat menarik mundur pasukannya dari wilayah sengketa. Ya, benar sekali Yudia. Udara di wilayah ini sangat tercemar. Kadar formaldehida, karbon monoksida, dan nitrogen meningkat sangat tajam, membahayakan bukan hanya alam, namun juga manusia yang tinggal di dalamnya, terutama yang berada di sekitar wilayah perang. Saya kembalikan. Hal yang menarik ialah bahwa hukum internasional tidak membenarkan kerusakan lingkungan bahkan di situasi saat perang. Terdapat beberapa instrumen hukum penting yang melarang tindakan seperti ini, antara lain, yang pertama, Environmental Modification Convention atau ENMOD Convention tahun 1976 yang melarang modifikasi lingkungan untuk tujuan militer. Yang kedua, Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa tahun 1977, khususnya pada pasal 35 ayat 3 dan pasal 55, yang melarang kerusakan lingkungan berskala luas, jangka panjang, dan serius. Yang ketiga, Deklarasi Rio tahun 1992, terutama prinsip 24-26 yang menegaskan pentingnya perlindungan lingkungan bahkan selama konflik bersenjata berlangsung. Bahkan, Mahkamah Internasional juga pernah memberikan pandangan tegas soal kasus yang serupa. Dalam putusannya pada tahun 1996, International Court of Justice atau ICJ menyatakan, "The environment is not an abstraction, but represents the living space, the quality of life, and the very health of human beings, including generations unborn." Dan dikutip dari ICJ Report 1996, Advisory Opinion on the Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, yang artinya bahwa lingkungan adalah bagian yang tak terpisahkan dari hak asasi manusia itu sendiri. Saya harus memakai masker pemirsa dikarenakan udara sedang tidak bersahabat. Bukan hanya Azerbaijan, namun Armenia juga dinilai bertanggung jawab atas tercemarnya udara di wilayah ini. Lantaran warga-warga Armenia yang berada di Nagorno-Karabakh sebelum meninggalkan wilayah ini membakar rumahnya dan menyebabkan polusi udara di mana-mana. Inilah yang menjadi bukti pertanggungjawaban Armenia atas polusi udara yang terjadi di wilayah ini. Terima kasih Eudia, saya kembalikan. Pemirsa, konflik bisa berakhir dalam hitungan minggu atau bulan. Tapi luka pada lingkungan bisa berlangsung selama puluhan tahun bahkan selamanya. Sudah waktunya kita memperlakukan lingkungan sebagai bagian penting dalam hukum dan keadilan internasional. Lingkungan adalah korban sunyi dari peperangan. Saatnya bersuara untuk mereka. Karena ketika bumi menjadi korban, maka tidak ada suara yang bisa didengar selain kehancuran yang perlahan menyelimuti kita semua. Saya Yudia. Dan saya Hosana. Terima kasih telah menyaksikan Eva Usu Breaking News.